Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 29 November tahun 2020. Apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian berada dalam keadaan sehat dan hati yang penuh sukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa ada saat ini, semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara kita beribadah pada saat ini. Kita mau memuji namanya, kita mau mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri, bukan sekedar seremonial ataupun ritual, tetapi adalah pertemuan umat dengan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menghadap Tuhan dalam keteduhan. Kita akan bersaat teduh adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat Pelayanan Anak adik-adik. Kita mengambil sikap posisi yang siap. Kita bernyanyi dengan semangat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Semi. Adik-adik mengambil sikap posisi berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 243, Laut Lebar dan Luas. Kita nyanyikan baitnya 2 kali ya. Dan lagi dalam benar, gunung-gunung tinggi, ya tinggi besar, tak
anaknya. Haleluya. Kita ulang satu kali lagi. Laut lebar dan luas dan lagi dalam benar. Gunung-gunung tinggi, ya tinggi besar. Tapi kasih Allah melebihi semuanya. Saya pun boleh menjadi anaknya. Haleluya. Adik-adik, luar biasa ya syair lagu itu. Kasih Tuhan kita melebihi dalam dan luasnya laut. Kasih Tuhan kita melebihi tingginya gunung. Kasih Tuhanku melebihi segala-galanya. Kasih Tuhan kita yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih karunia yang selalu menyertai kita, menyertai kakak dan adik-adik semua. Betapa kita patut bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur akan dipimpin oleh Naomi dan Nathan. Mari siapkan Alkitab, buka kitab Mazmur pasal 22, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Bangkit berdiri, kita akan membaca dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sebentar lagi akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Ceria 141. Baitnya yang pertama dan yang ketiga, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Baitnya yang ketiga ya. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan, sabdanya bagiku jadilah pegangan. Ya adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Kakak Hotma. Kiranya adik-adik bisa mendengar dengan baik agar sabda Tuhan kita menjadi pegangan dalam hidup kita.
Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari silakan semua buka Alkitabnya. Buka 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sudah? Baik. Kalau sudah ketemu ayatnya, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Siang hari ini Engkau beri waktu bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak-Mu siap untuk dibentuk. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kuasai hati pikir kami, untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, mengimaninya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami mau belajar dan dibentuk. Amin. Baik, adik-adik, sekarang semuanya silakan berdiri. Alkitabnya tetap dipegang. Kakak akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop pelayanan kasih yang menyatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Terpujilah Kristus. Maranatha. Adik-adik anak kelas tanggung, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama tidak ketemu lewat ibadah daring ini ya. Baik, kakak berharap semua dalam keadaan sehat, ya, semua happy gitu ya, semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Baik, hari ini adik-adik kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi sebelum kakak masuk ke cerita itu, kakak mau bertanya dulu kepada kalian. Ada nggak di antara kalian yang dalam kehidupan kesehariannya mau berbagi kepada orang lain? Berbagi dalam arti yang lebih luas ya, boleh dalam bentuk sumbangan dana, boleh dalam bentuk bantuan tenaga, boleh hal-hal yang lainnya. Ada?
Ya, kakak percaya pasti kalian melakukannya di dalam kehidupan kalian ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ketika kalian punya keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tadi ya, dalam hal berbagi itu, apakah kalian ada mengalami kesulitan atau kendala atau sesuatu yang berpotensi menghalangi kalian untuk melakukan niat baik itu tadi? Niat baik untuk menolong, memberi bantuan gitu. Ada nggak? Apa kira-kira yang menjadi penghalang bagi kalian untuk melakukan itu sehingga akhirnya menjadi ragu-ragu? Kasih nggak ya? Lakukan nggak ya? Kan sering begitu ya? Nah, apa itu kira-kira kalau ada? Ya, banyak hal yang membuat kita menjadi ragu. Salah satunya, kadang-kadang kita juga akhirnya mikir ya adik-adik ya, entah kalau aku kasih nih sumbangan dari uang jajanku, jadi rugilah. Sumbangannya sekian, uang jajanku sekian, jadi kurang, jadi nggak bisa aku jajan, kan gitu ya. Atau ada hal yang lainnya, yang pasti semua berorientasi pada diri kita bahwa kita nggak mau dirugikan. Kita anggap, wah itu sesuatu yang sangat merugikan kalau kita mau berbagi. Yang akhirnya terkadang tanpa kita sadari membuat diri kita untuk tidak jadi melakukan niat baik tadi ya. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini itu adalah tentang surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu Paulus melihat bahwa sebenarnya secara finansial, secara ekonomi, kehidupan jemaat di Korintus itu tergolong baik. Mereka mapan ya, mereka tidak susah gitu. Nah, tapi Paulus melihat bahwa jemaat Korintus itu kurang memiliki kepedulian terhadap sesama, kurang tergerak hatinya untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Secara khusus pada saat itu jemaat yang ada di Yerusalem ya adik-adik, itu mereka sebenarnya sedang membutuhkan bantuan. Tapi jemaat yang ada di Korintus sama sekali mereka tidak memiliki kepedulian untuk memberi bantuan. Nah, Paulus mengingatkan mereka dan memberi gambaran tentang bagaimana kerendahan hati, ketulusan hati, kesiapan hati jemaat yang ada di Makedonia yang kalau ditinjau dari segi ekonomi, kehidupan mereka sebenarnya berada di bawah daripada jemaat Korintus itu sendiri. Jadi artinya lebih makmur orang Korintus dari orang Makedonia. Tapi orang Makedonia itu lebih unggul. Unggulnya di mana? Mereka memiliki hati yang baik, hati yang mau berbagi, hati yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Sehingga sekalipun secara finansial mereka kurang baik, kurang menguntungkan gitu ya, katakanlah kehidupannya tidak mewah gitu, tapi mereka masih mau berbagi. Mereka masih mau menyisihkan pundi-pundi keuangan yang ada pada mereka, membaginya untuk orang yang membutuhkan. Pada saat itu adalah jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan. Mereka tidak mikir-mikir adik-adik ya, wah kita ini penghasilannya cuma segini, ngapain kita bantu-bantu orang Yerusalem? Orang Makedonia tidak begitu. Mereka dengan yang ada mereka cukupkan dan mereka mau berbagi dengan orang yang ada di Yerusalem. Jadi mereka tidak menganggap bahwa hanya segini terus ngapain lagi kita berbagi, nanti kita kekurangan. Mereka tidak memikirkan itu. Nah, sementara jemaat yang ada di Korintus, adik-adik, menurut pengamatannya Paulus, sekalipun mereka secara finansial itu mapan, tapi mereka tidak tergerak untuk memberi bantuan, untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan. Nah, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar atas berkat yang mereka punya.
Paulus mau mengajak mereka dengan memberi contoh bagaimana jemaat yang ada di Makedonia melakukan perbuatan tersebut dengan mengimani bahwa sebenarnya Tuhan itu memiliki kasih karunia, cinta kasih, anugerah berkat yang besar kepada semua kita umat manusia. Jemaat yang ada di Makedonia bisa mensyukuri, bisa menyadari berkat kasih karunia Allah itu, adik-adik. Nah, itu yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka juga memiliki ketergerakan hati atas adanya kesadaran bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Pasti semua sudah tahu ya. Tuhan Allah mau menurunkan anaknya, yaitu Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Sebentar kita akan merayakan Natal, adik-adik ya. Itu hari apa? Semua tahu, hari perayaan kelahiran Yesus. Bahwa itu adalah merupakan anugerah yang besar bagi kita. Karena Tuhan mau datang ke dunia ini. Tuhan mau membereskan semua dosa-dosa pelanggaran kita. Ya, Dia utus anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menolong kita umat manusia. Keren banget kan adik-adik ya? Mana ada tempat lain ya, nggak ada berkat yang jauh lebih besar lagi daripada ini ya, berkat keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah kasih, berkat, cinta kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita ya. Kasih karunia-Nya besar sekali, anugerahnya luar biasa, tak tertandingin adik-adik. Itulah yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Tuhan sebenarnya sudah jauh lebih peduli dahulu terhadap kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus ke dunia. Lalu mana ungkapan syukur kita? Itu yang mau diingatkan oleh Paulus. Dia menggerakkan jemaat Korintus untuk mau peduli kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik ya. Sekarang ini bisa aja jadi timbul pertanyaan buat kalian kan. Aduh Kak, jemaat Korintus aja yang secara ekonomi kayak begitu bagus, tidak mau memberi bantuan. Terus bagaimana dengan kami yang belum bekerja? Kami masih kecil kan gitu ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertolongan, bantuan, apapun itu, hal baik yang kamu mau lakukan, yang mau kamu bagi, yang mau kamu beri kepada orang lain, tidak terbatas dengan yang namanya materi atau duit. Ya, kalau kalian punya uang jajan yang lebih, yang bisa kalian sisihkan untuk kalian beri bantu kepada orang-orang yang menurut kalian perlu dibantu, mungkin ada teman kalian, ada saudara atau tetangga atau siapapun yang mungkin kita juga nggak kenal gitu ya. Kalian mau berbagi lewat uang jajan kalian, wah itu hebat sekali gitu. Bagus ya, boleh dilakukan, boleh dipertahankan gitu. Tapi kalau kalian pun secara ekonomi terbatas, tidak punya uang misalnya ya, yang lebih yang bisa kalian sisihkan, lalu terus kami nggak pernah berbuat baik Kak, kami nggak pernah bisa berbagi dengan sesama. No. Memberi bantuan tidak terbatas dalam bentuk pemberian materi atau dana ya. Kalian mau tolong dengan cara apa? Dengan berbuat baik, dengan tenaga yang kalian punya, dengan tutur sapa yang baik. Sebagai anak misalnya ya, apa hal baik yang bisa kalian lakukan misalnya gitu ya. Kepada orang tua, kalian berlaku sopan. Di rumah, apa bantuan yang bisa kalian lakukan? Adik-adik sekarang nih, sedikit ngelenceng kita ceritanya ya. Mak-mak sekarang itu kan lagi heboh tuh ya dengan yang namanya apa? Iya, bunga-bunga kan. Nah,
Kalau di rumah kalian, mama-mama kalian itu hobi dengan tanaman, nggak ada salahnya juga kalian mau peduli. Ih, mamaku repot ya dengan banyak tanaman barunya gitu. Dan ternyata indah di rumah kami gitu ya. Ketika bunga itu sudah ditanam gitu. Apa yang bisa kalian bantu? Ya, kalian bantu misalnya dengan menyiram bunganya sore hari gitu ya. Pada saat senggang, toh sekarang kan belum sekolah aktif seperti biasa ya, masih dari rumah semua. Waktu banyak ada di rumah gitu. Gak apa-apa, bantu mamanya siram bunga, atau bila perlu bantu cabutin rumput misalnya gitu. Ya kan? Bantu bersihin kamar gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Apalagi bantu belajar mandiri, kerjain PR sendiri. Nggak usah tunggu mama papa teriak-teriak, kasihan. Apalagi kalau si mama kalau teriak-teriak ya. Nah, kalian boleh dengan cara penuh kesadaran sendiri mau melakukan hal yang baik. Lakukan sendiri secara mandiri. Itu keren banget adik-adik ya. Itu namanya kalian sudah memiliki kesadaran untuk peduli. Nah, peduli untuk mama tidak teriak. Kalau mama teriak-teriak terus, mamanya stres, kasihan kan? Nah, jadi kalian bisa bantu supaya mama juga bisa happy, adik-adik semua bisa melakukan hal yang baik ya. Berlaku yang baik di rumah, bertanggung jawab. Itu sebagai bentuk syukur atas karunia yang Tuhan sudah berikan juga buat kita. Benar nggak? Iya kan? Kalau kita semua juga sudah happy kan jadi enak gitu ya. Nggak ada lagi yang susah-susah, yang ada yang teriak-teriak gitu. Oke, itu kalau untuk di rumah ya adik-adik. Nah, buat teman-teman juga bisa. Mungkin kalian punya baju-baju yang sudah tidak muat lagi gitu ya. Yang masih layak pakai, bisa dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Mungkin anak panti asuhan, atau ada saudara kalian, gak usah jauh-jauh anak panti asuhan, mungkin juga kita punya saudara yang masih membutuhkan, dan ternyata dengan dia pakaian kita itu masih muat, ya nggak salah kita bagi, tuh di rumah juga kita nggak pakai lagi gitu ya. Nah, itu juga bentuk dari kita mau peduli kepada orang lain. Atau hal yang lainnya ya, adik-adik mungkin dalam bidang pendidikan, kalau kamu unggul di satu bidang studimu apa gitu ya, mau Inggris, mau matematikanya, atau mau eksak, kamu lebih unggul. Terus menurut kamu ada teman-temanmu yang kurang kuat untuk bidang itu, nggak salah juga, ajak diskusi, ajak belajar bersama gitu ya. Itu namanya sudah berbagi. Jadi adik-adik, berbagi kasih karunia tidak hanya lewat pemberian uang ya, apalagi kayak kalian gitu. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Jadi lakukan semampu kalian. Apa yang kalian bisa lakukan, lakukan yang seturut dengan kehendak Allah, yang kalau dilakukan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kalian pun ketika melakukannya dengan penuh kesadaran, ketulusan, keikhlasan, tidak ada paksaan. Nah, itu dia ya. Jadi nama Tuhan yang dimuliakan ketika kita melakukan begitu banyak bagi-bagi berkat itu tadi ya. Karena kita menyadari bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima betapa besarnya kasih karunia Allah lewat anaknya yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Ya. Sebagai ayat penguatnya adik-adik ya, bisa lihat, coba ayo kita buka kitab Amsal deh. Sudah ketemu kitab Amsal 27, kakak bacakan buat kita semua ya. Ini juga sebagai ayat penguat untuk kita mau melakukan hal-hal yang baik, berbagi kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan ya. Kita lihat di Amsal 3 ayat 27 yang menyatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi adik-adik gak boleh pelit-pelit ya. Lakukan yang baik, apa yang bisa kalian lakukan. Bagi apa yang bisa dibagi seturut dengan kemampuan yang kamu miliki. Demikian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah. Kita meresponnya dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Kita nyanyikan baitnya 2 kali ya. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 kali lagi ya. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Doa syafaat akan dibawakan atau dilayani oleh topik bangsa dan negara, pokok doa bangsa dan negara oleh ICEM. Kemudian pelayanan dan gereja oleh Wiwi, keluarga, teman dan sekolah oleh Ripka. Dan nanti akan ditutup doa syafaatnya oleh Kakak Hotma sebagai pembawa firman. Adik-adik siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Allah Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan Allah, berkatilah bangsa kami ini, Engkaulah pelindung bangsa ini. Lindungilah bangsa kami, jauhkan dari segala macam malapetaka, pertikaian, dan niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Khususnya wabah penyakit corona yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau hentikan pandemi ini, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Kami yakin ada maksud baik yang Engkau berikan untuk kami dengan adanya virus ini. Kami juga mendoakan para pemimpin negara kami, mulai dari presiden sampai perangkat pemerintahan yang terkecil. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan serta takut akan Engkau, agar dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, dengan sebagaimana mestinya seturut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia. Inilah doa yang kami sampaikan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya yang kami sampaikan ini baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Berkatilah firman yang telah Kakak kami berikan kepada kami supaya bisa bermanfaat buat kami. Tuhan, berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di luar sana, berkatilah gereja-Mu, jauhkanlah gereja-gereja-Mu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, berkatilah juga pelayanan-pelayanan dan kekalayan, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, agar bisa berfirman untuk kami kembali. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami sudah berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu hingga sampai hari ini kami bisa menikmati berkat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat semua teman-teman IMPA untuk diberi kesehatan selalu. Berkati juga para kakak layan kami agar diberi kekuatan di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta dan keluarga agar diberi kesehatan. Berkati juga para majelis gereja agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan.
Tuhan Yesus, jagai dan lindungilah kami semua. Mama dan Papa kami, kiranya Tuhan beri kesehatan di dalam semua aktivitas mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus ya, kami sudah berdoa. Bapa di surga, kami masih mau melanjutkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur jikalau siang hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan anak layan-Mu kelas tanggung ya Tuhan, sekalipun ini kami lakukan lewat daring. Kami bersyukur boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mensyukuri dan menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau peduli pada kami sehingga Engkau mau turunkan anak-Mu datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Oleh karenanya sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, biarlah kami boleh belajar teladan dari jemaat di Makedonia yang mau melakukan hal-hal baik sebagai ungkapan kepedulian mereka terhadap orang lain. Ajar kami juga untuk memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, kepada lingkungan kami ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk peka, untuk mau melakukannya sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Tolong kami ya Bapa. Kami percaya kasih karunia-Mu boleh terus ada di dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk mensyukurinya lewat perbuatan baik yang boleh kami lakukan. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah bersama-sama menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan mau dengar dan kabulkan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205 bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bait yang kedua ya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Adik-adik dan mama papa bisa mengumpulkan persembahan, nanti membawanya dan memberikannya ke gereja, atau bisa ditransfer ke nomor rekening gereja kita ya. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang tadi sudah kita berikan bersama-sama. Doa persembahan akan dipimpin oleh Rahel Gea. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Dan pakailah persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bait yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Adik-adik PA, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jangan jemu-jemu melakukan yang baik ya adik-adik. Ayo tingkatkan kepedulian, mau berbagi, mau tolong orang lain, mau membantu orang lain sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang sebenarnya sudah kita terima. Ya, jadi ketika kita melakukan hal yang baik, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, tetap semangat. Kakak percaya kalian bisa melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, baik, kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan ibadah kami dan sebentar kami semua hendak pulang. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan ini dan kami mau serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati adik-adik yang masih tetap berada di rumah dalam masa pandemi ini. Tetap semangat adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai, tetapi kita akan terus beribadah dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan melakukan apa yang kita dengar dalam ibadah ini di dalam kehidupan kita. Kita mewujud nyatakannya di dalam kata-kata dan perbuatan kita. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita akan meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain, kepada siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan yang penuh kemurahan kepada kita, kita pun akan belajar dan berusaha menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang penuh kasih. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita akan menjadi anak-anak yang juga mengasihi siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita. Dimulai dari rumah kita adik-adik, mengasihi orang tua kita, adik dan kakak kita, di sekolah, kemudian di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita, agar kehidupan kita boleh menjadi saluran kasih dan karunia Tuhan kepada orang lain. Jangan lupa ya adik-adik, dalam situasi seperti sekarang adik-adik tetap harus rajin menjaga kesehatan,
makan makanan yang bergizi, minum vitamin, menjaga kebersihan adik-adik, memakai masker, dan kalau bisa tidak pergi kemana-mana dulu ya. Kerjakan tugas-tugas yang Bapak dan Ibu Guru berikan dengan semangat. Lakukan yang terbaik yang adik-adik bisa lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, adik-adik bisa melakukan semua hal yang baik dan terbaik. Adik-adik, jangan lupa juga minggu depan adik-adik tetap mengikuti ibadah pelayanan anak. Dan di rumah tetap membaca Alkitab, tetap berdoa, tetap bersaat teduh, dan jadilah pelaku firman agar adik-adik bukan hanya hadir, tetapi juga menjadi berkat bagi siapapun yang adik-adik temui dalam kehidupan ini. Biarlah adik-adik kita semua boleh menjadi orang yang baik, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan kita dimuliakan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Indah, indah, oh indah.